Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita belajar sama-sama dari firman Tuhan. Dan ketika saya mendoakan tentang apa yang sebentar saya akan bagikan kepada saudara. Dan Tuhan singkapkan ini kepada saya dan saya mencoba menyusunnya. Dan saya berdoa supaya apa yang saya sebentar akan bagikan itu sungguh saudara akan tangkap sungguh-sungguh karena ini sebenarnya adalah isi hati Tuhan buat kita semua ya. Saya beri judul sharing saya hari ini adalah tunangan Tuhan. Nanti saudara akan tahu mengapa ini berkaitan tentu dengan hari Paskah hari ini. Oke. Sebelum kita lihat, sebelum kita belajar dari beberapa ayat, saya mau ajak untuk kita lihat PowerPoint berikut ini. Bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan terus-menerus menurut saya menekankan dan ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan terus berupaya untuk meyakinkan betapa kasih Tuhan kepada umatnya. Saudara sering mendengar berita-berita ini di mana ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mojok di message itu, di berita itu, di mana mereka seringkali dikenal sebagai hamba Tuhan katanya aliran hyper grace. Berita-berita mereka adalah berita-berita tentang kasih karunia. Dan saya sepakat dengan message mereka karena message mereka adalah memberitakan tentang kabar baik Tuhan. Tetapi ada satu hal yang disadarkan Tuhan kepada saya dan saya ingin suarakan kepada saudara. Bahwa tidak salah kalau kita memberitakan tentang berita kasih Tuhan kepada umatnya. Tidak salah menurut saya. Tetapi ada hal yang saya pikir perlu diluruskan. Diluruskannya adalah ini. Menurut saya telah terjadi salah fokus. Saya ulang ya. Telah terjadi salah fokus. Mengapa saya katakan telah terjadi salah fokus? Problemnya sebenarnya bukan pada kasih Tuhan pada kita, tapi pada respon kita terhadap kasih Tuhan. Saya ulang, saya berharap saudara nangkep ini. Selama ini kita selalu menekankan tentang Tuhan itu sayang kita, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu gila-gilaan banget mengasihi kita. Dia benar-benar all out dalam mengasihi kita. Nah saya setuju, tapi sadarkah saudara, seringkali kita salah fokus. Kita fokusnya pada kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, padahal sebenarnya problemnya itu bukan kasih Tuhan pada kita, tapi problemnya adalah pada respon kita, yaitu respon saudara dan saya terhadap kasih Tuhan itu. Percayakah saudara bahwa kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah? Amin saudara. Kualitasnya tidak akan pernah berubah. Bahkan kasih Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh kita bahkan. Kita boleh jatuh bangun dalam proses kita menuju keserupaan dengan Kristus. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah jatuh bangun dalam mengasihi kita. Dia nggak pernah up and down mengasihi kita. Kasihnya selalu konsisten buat kita. Oke? Nah tetapi yang saya ingin bagikan pada kesempatan ini adalah, yuk jangan cuma fokus pada kasih Tuhan kepada kita. Karena problemnya adalah apa yang menjadi respon kita terhadap kasih Tuhan itu. Nah sekarang saya akan masuk ke PowerPoint berikut ini. Coba lihat ini. Sadarlah dan pekalah. Nah banyak kita nggak sadar, banyak kita nggak peka masalahnya. Itu sebabnya hari ini saya ingin supaya saudara sadar dan peka bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang PDKT dan menurut saya sedang tebar pesona. Sama seperti ketika kita sedang mendekati seorang lawan jenis yang kita suka. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita melepaskan kasih, kita melepaskan perhatian. Dan sadarkah kita bahwa sebenarnya Tuhan pun sebenarnya berlaku demikian kepada kita. Dia betapa mengasihi kita. Dia betapa serius dalam mengasihi kita. Nah masalahnya kita nggak pernah menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang PDKT dengan kita dan tebar pesona. Masalahnya banyak kita seperti
orang-orang yang sedang dideketin, sedang dikejar sama seseorang, tapi kita sendiri nggak sadar bahwa kita itu sedang dikejar. Pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu, sampai kita bilang, "Hei, sadar nggak? Si Bobby itu sebenarnya lagi PDKT sama kamu loh," gitu. Nah masalahnya mungkin kawan kita itu, yang wanita itu sebenarnya nggak sadar bahwa sebenarnya Bobby itu sedang PDKT contohnya. Kita lempeng-lempeng aja, banyak kita selempeng-lempeng aja di mana kita berpikir ya wajar aja Tuhan sayang sama saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ternyata Tuhan itu sebenarnya sedang PDKT dengan kita dan tebar pesona. Masalahnya adalah bagaimana respon saudara terhadap kasih Tuhan. Nah sekarang lihat ini ayat ini. Coba saudara perhatikan ini. Bagaimana dengan Galatia 2 ayat 21? Galatia pasal 2 ayat 21. Apa yang kita pelajari dari ayat ini? Aku, ini Paulus yang bilang. Aku tidak, apa saudara? Tidak menolak kasih karunia Allah. Saya tertarik dengan kata aku tidak menolak kasih karunia Allah. Berarti problemnya itu bukan pada kasih karunia. Saudara paham sampai di sini? Problemnya itu bukan pada kasih karunia. Selama ini kita selalu nekanin kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Enggak salah saya bilang. Tapi sebenarnya problemnya bukan di kasih karunia. Problemnya pada respon saudara terhadap kasih karunia. Tuhan sedang kejar saudara. Tuhan sedang tebar pesona sama saudara. Tuhan sama seperti Tuhan sedang mengejar, seperti kita sedang mengejar pasangan kita, calon pasangan kita yang sedang kita kejar untuk kita nikahi di kemudian hari. Demikian pula sebenarnya Tuhan sedang melakukan hal itu dalam kehidupan saudara dan saya. Masalahnya adalah gini, saudara menolak atau saudara meresponi kasih karunia Allah tersebut. Nah sekarang coba lihat PowerPoint berikut ini. Menurut saya jangan PHP-in Tuhan. Kenapa saya pakai kata ini? Jangan PHP-in Tuhan. Kita ini pemberi harapan palsu bukan cuma sama orang. Tapi ternyata tanpa sadar kita ini pemberi harapan palsu juga sama Tuhan. Coba, kenapa saya pakai kata jangan kita PHP-in Tuhan? Karena menurut saya banyak orang percaya sedang terus memanfaatkan Tuhan dengan cara terus menikmati kasihnya tapi menolak lamarannya. Pernah kita mengejar seseorang, orang tersebut kita suka banget, kita udah cinta banget dan kita mau jadian sama dia, kita mau lamar dia, kita mau nikahin orang itu gitu. Nah masalahnya orang tersebut sebenarnya gak suka sama kita. Cuman dia gantungin gitu. Kenapa digantungin? Sebab kalau diputusin saya gak suka ya. Berarti dengan kata lain kita pasti akan menjauhi orang itu toh. Tapi kenapa seringkali ada banyak cewek-cewek contohnya enggak ngasih kepastian. Digantungin karena apa? Ketika cowok itu sedang mengejar orang itu biasanya dikasih coklat, dikasih bunga, pokoknya ada aja di mana cewek tersebut dibombardir oleh kasih. Tujuannya adalah cowok itu sebenarnya ingin jadian. Nah sekarang pertanyaan saya, saudara nyadar nggak? Banyak orang percaya sedang tanpa sadar sedang memanfaatkan Tuhan. Tujuan Tuhan sebenarnya adalah melamar kita. Saudara sadar nggak sih bahwa Tuhan itu pengen melamar kita? Kita nggak sadar. Nah masalahnya ketika Tuhan lamar kita, dia menyatakan kasihnya, cintanya sama kita. Apa jawaban saudara? Sebenarnya saya mau masuk ke PowerPoint berikut ini. Coba lihat ini. Seringkali cintanya Tuhan kepada umatnya bertepuk sebelah tangan. Saya ulang. Cintanya Tuhan kepada umatnya yaitu kepada saudara dan saya seringkali bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Karena banyak orang percaya sebenarnya baru sebatas butuh kekayaan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita tidak tertarik dengan pribadinya Tuhan. Coba renungin dulu sebentar. Nyadar nggak bahwa banyak orang percaya itu sebenarnya cuma hanya butuh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya kita nggak tertarik sama pribadinya Tuhan.
Pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar selama ini kita tetap ikut Tuhan? Apa yang selama ini menjadi motivasi kita selama ini tetap mempercayai Tuhan? Jangan-jangan seringkali kita cuma sebatas membutuhkan Tuhan. Sadarkah saudara bahwa seseorang yang kita butuhkan itu belum tentu kita sukai? Saya ulang. Sadarkah saudara bahwa seseorang yang kita butuhkan itu belum tentu loh kita sukai. Belum tentu kita cintai. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sebenarnya sedang melamar kita. Tujuan Dia melepaskan kasih sayangnya sebenarnya demi merebut hati kita. Nah, sekarang coba lihat ini saudara. Apakah kira-kira tujuan Tuhan terus menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasih-Nya? Saya ulang ya. Apa sih kira-kira tujuan Tuhan terus menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasih-Nya? Mungkin saudara seringkali bingung sama Tuhan. Apa yang membuat kita bingung? Kita bilang gini, gila ya Tuhan itu. Kenapa saya bilang seringkali kita tuh sampai kagum sama Tuhan. Kita ini udah kecewain Dia sering banget loh. Tapi Dia itu baik banget. Kita udah hianati Dia berkali-kali, bahkan bukan cuma berkali-kali. Jangan-jangan dilihat dari muka-mukanya ini bisa ribuan kali. Tapi Dia nggak pernah nyerah loh sama kita. Dia tetap sayang kita. Dia nggak buang kita. Sekacau-kacaunya kita, benar-benar Dia tetap konsisten dan Dia never give up dalam mengejar kita. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak untuk kita belajar dari firman Tuhan. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Tuhan? Terus menerus membanjiri dan membombardir kita dengan kasih-Nya. Saya melihat kita akan belajar dengan cepat dari kehidupan Hosea dan Gomer. Coba perhatikan ini saudara. Hubungan Hosea dan Gomer yang saudara bisa temukan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Hosea. Sebenarnya saya melihat bahwa hubungan Hosea dan Gomer adalah upaya Tuhan mengajar lewat gambar, saya ulang ya, lewat gambar tentang hati dan harapan Tuhan terhadap mereka. Nah, kalau saudara pernah membaca kisah Hosea dan Gomer, itu benar-benar luar biasa. Dan ternyata Tuhan ingin mengajar lewat gambar kepada orang Israel. Cintanya Tuhan kepada umatnya itu seperti apa sih? Nah, coba ya, saya ajak untuk kita lihat dengan cepat. Di Hosea yang pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Hosea itu seorang nabi. Tentu kalau saudara belajar dengar kata nabi, maka nabi itu bicara tentang standar spiritual yang luar biasa. Oke. Tapi ternyata kalau saudara perhatikan di ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, pergilah, apa saudara? Kawinilah seorang perempuan sundal. Perempuan sundal zaman sekarang ini pelacur, wanita tuna susila. Bayangin seorang nabi disuruh nikahi seorang WTS kalau orang bilang. Itu kayaknya nggak masuk di akal kan. Tentu seorang nabi biasanya punya standar yang tinggi dong. Tapi di situ sebenarnya Tuhan meminta untuk Hosea menikahi seorang wanita yang tidak baik-baik itu yang bernama Gomer. Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan gini loh. Waktu Tuhan mengasihi umatnya bangsa Israel. Bangsa Israel itu nggak beda seperti Gomer sebenarnya. Nah sekarang singkat cerita akhirnya Gomer dinikahi oleh Hosea. Nah kalau kita membaca, menelusuri kitab Hosea, Hosea pasal 1, Hosea pasal 2, Hosea pasal 3. Nah yang luar biasa dari yang Gomer ini, karena memang masa lalunya gak beres, hidupnya benar-benar gak beres. Setelah dikawini oleh Hosea, rupa-rupanya dia melacur kembali. Dia menjual dirinya kembali, balik kepada kubangan. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara ada di posisi Hosea, kira-kira diapain nih orang macam gini? Dipecat jadi istri, ceraiin aja. Tapi coba saudara perhatikan di Hosea pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini yang luar biasa.
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, yaitu kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ayat 2. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Di sini Tuhan sedang mengatakan bahwa sebenarnya tujuan Tuhan mengisahkan cerita ini adalah untuk memberi gambaran tentang gimana sih kasih Tuhan sama bangsa Israel. Oke, saudara bisa paham? Nah sekarang saya akan lanjut ke kisah berikutnya. Lihat ini. Dari Hosea pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15. Apa sih yang sebenarnya yang Tuhan sedang ajarkan, yang Tuhan coba sedang lepaskan kepada bangsa Israel lewat hubungan Hosea dan Gomer. Coba perhatikan ayatnya yang ke-13 dari Hosea 2 dan kita akan baca dari ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ayatnya yang ke-15. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, apa saudara? Suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Saya berharap kita bisa menangkap kisah ini, bahwa kenapa Tuhan gak pernah nyerah dalam mengasihi kita. Sebenarnya karena demi memenangkan hati kita. Dia ingin memperistri kita. Bukankah gerejanya diibaratkan sebagai mempelai wanita dan Kristus sebagai mempelai prianya? Dan tentu kita pernah belajar bahwa nanti kita akan mengalami pernikahan anak domba. Sekarang, mengapa saya membagikan pesan ini di hari Paskah ini? Coba saudara lihat ini. Sadarkah saudara di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita udah baik-baik, ketika kita udah bertobat, ketika kita udah berubah. Enggak, Tuhan itu nunjukkan kasih-Nya justru ketika kita masih berdosa. Dan itu sebabnya hari ini tadi saya katakan, jangan cuma fokus sama kasih Tuhan sama kita. Bukan itu masalah kita. Masalah kita adalah apa respon kita saat Tuhan mengasihi kita. Ada banyak orang percaya bilang begini, ya pantas aja saya dikasihi Tuhan. Kan Tuhan itu kasih. Ya memang saya pantas dikasihi. Saya mau katakan, kalau saudara berpikir demikian, berarti saudara tidak nangkep isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan tidak pernah menyerah mengasihimu karena Dia ingin menjadikan engkau dan saya sebagai tunangannya. Itu sebabnya hari ini mengapa saya beri judul tunangan Tuhan. Karena seharusnya kita bukan hanya sebatas orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang meresponi kasih Tuhan dengan kita berkata, ya Tuhan, aku mau menerima lamaranmu. Lihat ini, saudara sadar bahwa perubahan hidup terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya, tapi saat kita memutuskan untuk menerima lamarannya sebagai istrinya. Saya ulang saudara ya, dikasih Tuhan itu baik, asik, luar biasa, memang kita butuh kasih kok. Tapi sadarkah saudara bahwa kehidupan kita itu berubah bukan waktu kita dikasihi, tapi waktu kita say yes sama Tuhan dan bersedia berkata, Tuhan, aku bersedia untuk jadi tunanganmu sehingga satu waktu aku akan menjadi pasangan hidupmu. Nah, mengapa saya katakan ini? Matius pasal 19 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Saya mau bilang sama saudara, perubahan hidup terjadi bukan saat kita sebatas dikasihinya, tapi saat kita memutuskan untuk menerima lamaran sebagai istrinya. Ambil contoh, ketika kita berkata ya pada Tuhan dan nanti di pernikahan anak domba, kita akan menikah dengan Tuhan. Gereja sebagai mempelainya wanita dan Kristus sebagai mempelai prianya. Maka pertanyaan saya, kira-kira pernikahan dengan Tuhan itu harta terpisah atau harta satu? Kalau banyak kita kan waktu nikah harta pisah. Harta suami ya harta istri beda-beda. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan memperistri kita, berarti apa yang Dia miliki akan menjadi milik kita. Dan apa yang kita miliki menjadi miliknya. Hari ini saya mau bilang sama saudara, jangan puas kalau engkau dikasihi Tuhan. Karena misi dari dikasihi Tuhan adalah Tuhan lagi menunggu responmu. Dan tolong jangan PHP-in Tuhan. Kita ini nolak Tuhan juga enggak. Kenapa kita enggak nolak Tuhan? Karena kita takut enggak diberkati masalahnya. Kita butuh berkatnya, kita butuh perlindungannya. Apalagi di masa-masa sulit begini. Kita butuh banget Tuhan loh saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara suka Tuhan? Apakah saudara mencintai Tuhan? Saya sering katakan bahwa perjuangan Tuhan adalah bukan dibutuhkan oleh kita. Tapi perjuangan Tuhan adalah dikasihi oleh kita. Saya ulang kalimat ini. Perjuangan Tuhan itu bukan dibutuhkan sama kita. Tapi perjuangan Tuhan itu bagaimana bisa dikasihi oleh kita. Dan tujuan Tuhan berjuang mengasihi saudara dengan saya. Sebenarnya demi memenangkan hati saudara dan saya. Sekarang saya akan masuk ke poin penting ini. Tujuan Tuhan memperistri kita adalah demi mengubah kehidupan kekinian kita dan masa depan di kekekalan kita. Saya ulang, tujuan Tuhan memperistri kita adalah demi mengubah kehidupan di kekinian kita dan terlebih lagi di masa depan di kekekalan kita. Makanya saya mau bilang gini, yuk jangan salah fokus. Fokusnya bukan pada kasih Tuhan yang besar sama kita. Tapi fokusnya adalah bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan yang besar itu. Oke, nah sekarang waktu saya renungkan, mengapa saya beri judul tunangan Tuhan. Saya jadi ingat tentang kata tunangan itu, saya jadi teringat di Matius pasal yang pertama ayat 18. Matius pasal pertama ayat 18 itu kalau kita dengar kata tunangan itu pasti kita ingat akan hubungan Maria dan Yusuf. Nah coba perhatikan saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah mungkin kita bingung karena budaya Indonesia dan budaya Israel atau budaya Yahudi itu berbeda. Makanya coba kalau saudara punya waktu searching di Google, pelajari tentang budaya pernikahan Yahudi. Dan ternyata ketika saya membukanya dan mempelajarinya saya terkejut. Coba lihat ini saudara. Karena ternyata pernikahan Yahudi itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu bahasanya apa ya? Kiddushin atau namanya penyucian atau peresmian, disebut pula erusin. Artinya pertunangan dalam bahasa Ibraninya. Dan tahap yang kedua adalah nisuin. Nisuin itu adalah pernikahan. Apa bedanya? Pada tahap pertunangan, yaitu pada tahap pertama, mempelai wanita dinyatakan terlarang bagi semua pria lain. Pada tahap berikutnya, kedua mempelai dibenarkan untuk mulai hidup bersama-sama. Jadi, ketika di Israel itu seseorang pacaran terus langsung tunangan, tunangan itu benar-benar udah resmi. Sama seperti di Indonesia juga sebenarnya kalau udah tunangan berarti kita ini udah benar-benar fokus pada pernikahan. Betul nggak saudara? Nah cuman di masa pertunangan ingat hubungan suami istri tidak diperbolehkan. Oke, nah sekarang saya masuk ke titik ini. Lihat ini. Masukilah hubungan yang semakin serius dan mendalam dengan Tuhan. Saya berharap supaya setiap kita ini bukan gereja-gerejaan. Bukan Kristen-Kristenan,
Tapi mulai sungguh-sungguh serius karena kita ini kekristenan itu nggak main-main harusnya. Makanya saya mau himbau saudara, yuk masukilah hubungan yang semakin serius dan mendalam dengan Tuhan. Mengapa? Paulus menangkap rahasia ini. Itu sebabnya dia katakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dia katakan begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan, siapa saudara? Kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah sekarang saya akan tutup dengan ini. Ingat di bagian pertama tadi saya katakan Tuhan itu mengasihi kita bukan tanpa maksud. Tujuan Tuhan mengasihi kita gila-gilaan luar biasa, mati buat kita, gak pernah nyerah. Waktu kita kecewain dia, waktu kita hianatin dia, dia tetap membombardir kita dengan kasihnya. Sebenarnya demi supaya kita bisa jadi tunangannya. Nah sekarang saya mau masuk, saya tutup dengan ini. Apa konsekuensi kita berkata iya? Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sebenarnya menyatakan cintanya demi menunggu respon kita. Kita mau terima atau kita tolak. Oke, nah sekarang apa konsekuensi kita berkata iya? Apa konsekuensi kita menerima lamaran Tuhan? Coba lihat ini saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, menurut saya jangan asal yes. Jangan asal yes. Mungkin saudara berkata, kalau aku sih yes ada. Saya mau bilang, untuk jadi tunangannya Tuhan itu gak cukup yes. Karena ternyata kalau saudara berkata yes, berarti ada konsekuensinya. Makanya dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30, waktu Yesus mengajar tentang pentingnya untuk orang-orang menjadi muridnya, itu ternyata Tuhan bilang, kamu harus pikir baik-baik dulu, jangan asal ikut pakai emosi. Sama seperti orang mau bangun menara, hitung dulu ongkosnya, sanggup atau enggak. Nah sekarang saya mau katakan kepada saudara, mungkin ketika saudara mendengar pesan ini saudara akan berkata, oh kalau Tuhan mau jadikan saya tunangannya, ya pasti saya bilang yes dong. Oke, tapi sadarkah saudara bahwa ada konsekuensinya? Ada dua hal, kita akan belajar konsekuensi jadi tunangannya Tuhan. Dan inilah yang membuat ternyata jadi tunangan Tuhan itu enggak semudah apa yang kita pikir. Oke, yang pertama, kesetiaan karena kita telah terikat. Jangan coba-coba PDKT seorang yang sudah jadi tunangan seseorang. Bahkan PDKT sama orang yang udah pacaran aja udah gak etis banget itu sebenarnya. Apalagi tunangan, apalagi deketin istri orang, itu udah melanggar hukum itu. Tapi ternyata, sadarkah saudara, bahwa ketika kita berkata iya terhadap kasih Tuhan dan kita berkata Tuhan, aku mau menerima lamaran Tuhan. Aku mau jadi tunangannya Tuhan. Sadarkah saudara bahwa ini bicara tentang kesetiaan karena kita telah terikat dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita menerima lamaran seseorang, kita udah gak bisa pergi sama sembarang orang lagi dong. Betul gak saudara? Kita udah gak bisa hang out sama orang lain lagi dong. Karena apa? Kita sudah terikat jadi tunangan seseorang di mana kita sedang mempersiapkan pernikahan. Nah sekarang lihat ini saudara. Saat menerima lamaran Tuhan, maka kita sudah tidak sebebas kita masih saat single. Makanya kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, perhatikan loh ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengar baik-baik, jangan sampai salah baca ayat ini. Tuhan tidak pernah memusuhi kita. Kita yang menjadikan diri kita sebagai apa saudara? Musuh Allah. Kapan? Waktu kita bersahabat dengan dunia. Nah saya coba bandingkan dalam terjemahan bahasa Inggris The Passion Translation. Nah terjemahan ini dalam terjemahan The Passion Translation diterjemahkan lebih jelas lagi menurut saya. Saya bacakan ya. Kamu telah menjadi penjinah rohani yang mempunyai hubungan gelap dan hubungan yang tidak kudus dengan dunia. Tidakkah kamu tahu bahwa berselingkuh dengan nilai-nilai dunia membuatmu bermusuhan dengan Allah? Siapa saja yang memilih berteman dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Hari ini kalau saudara berkata saya tunangannya Tuhan, pertanyaannya,
Benarkah saudara sedang hidup dalam kesetiaan sama Tuhan? Jangan-jangan kita ini masih backstreet sama dunia. Tuhan ya iya, dunia juga ya iya. Kalau hari Minggu kita jalannya sama Tuhan, waduh mesra banget nih kalau hari Minggu. Tapi Senin sampai Sabtu kita backstreet sama dunia loh saudara. Nah pertanyaannya kalau kita punya gaya hidup seperti itu, benarkah kita benar-benar hidup sebagai tunangannya Tuhan? Jangan cuma bilang saya yes sama lamarannya Tuhan. Karena waktu kita say yes sama lamarannya Tuhan, ternyata ada tanggung jawab yang sebenarnya kita miliki loh saudara. Nah sekarang, saya dengan cepat saya akan berkata gini, apakah arti berhala? Berhala menurut saya adalah bukan patung-patung yang lagi disembah orang gitu. Kalau itu berhala yang udah kuno, tapi ada banyak berhala modern yang saat ini nggak disadari loh saudara. Ternyata arti definisi esensi dari berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita kasihi lebih daripada Tuhan. Tuhan suruh kita mengasihi orang, setuju saudara? Tuhan suruh, Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi orang. Tapi Tuhan minta supaya kita lebih mengasihi Tuhan lebih dari siapapun, setuju saudara? Nah itu sebabnya esensi dari berhala adalah sesuatu atau seseorang yang kita kasihi lebih dari Tuhan. Yang menggeser posisi Tuhan di hati kita. Pertanyaan saya, bisa nggak sebenarnya kita ngerasa tunangannya Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak hidup sebagai tunangannya Tuhan. Bisakah? Ternyata sangat bisa. Saat saya merenungkan materi ini saya jadi ingat dengar kata berhala kok saya jadi ingat ayat ini saudara. Coba perhatikan ini. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama, coba saudara perhatikan dan ayat yang kedua. Apa yang kita pelajari dari pengalaman Abraham dan Ishak? Perhatikan ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya Abraham, lalu sahutnya ya Tuhan. Perhatikan ayat 2. Firman-Nya, perhatikan ini. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Pertanyaan saya, kenapa sampai Tuhan itu minta untuk Abraham mengorbankan Ishak? Jawabannya simpel, karena ternyata Ishak sudah jadi berhala bagi Abraham. Bayangkan 25 tahun penantian, begitu hadir anak ini, Ishak menjadi pusat perhatian Abraham. Itu yang tadinya Tuhan itu bergaul sama Tuhan. Itu tadinya Abraham itu benar-benar luar biasa jadi sahabatnya Tuhan. Walaupun tidak dicatat dalam Alkitab, itu pasti hatinya geser saudara. Dan waktunya hatinya geser, sebenarnya dengan baik-baik kalimat saya, Tuhan tidak menginginkan nyawa Ishak. Yang sebenarnya Tuhan inginkan adalah hati Abraham. Saudara paham maksud saya? Yang sebenarnya Tuhan tuh tidak menginginkan kematian Ishak. Terbukti waktu Abraham hendak membunuh Ishak, Tuhan bilang cukup. Aku tahu sekarang hati kamu bahwa sebenarnya engkau lebih cinta aku lebih daripada anakmu. Dengar baik-baik saudara. Seringkali Tuhan tuh minta apa yang sudah jadi berhala di hidup kita. Yang dia minta itu seringkali sudah mengambil posisi Tuhan di hati kita. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Tapi sadarkah saudara bahwa kekayaan bisa jadi berhala? Tuhan juga nggak anti sama yang namanya hobi. Nggak anti. Tapi kalau hobi itu udah jadi berhala, itu yang salah. Nah sebelum saya masuk ke poin kedua, coba saudara lihat ini. Saudara sadar nggak? Mungkin saudara bilang, wah saya mah bukan penyembah berhala kok. Saya mah benar-benar penyembah Tuhan. Jangan yakin dulu. Saudara pernah nyadar nggak bahwa cinta uang itu adalah bentuk penyembahan berhala modern? Saya ulang. Saudara nyadar nggak bahwa sebenarnya cinta uang itu sebagai bentuk dari penyembahan berhala modern? Makanya seringkali Tuhan itu minta uang kita. Karena dia butuh uang kita, dia mah nggak butuh uang kita. Dia nggak butuh uang kita saudara. Tapi kenapa seringkali sepertinya dia minta untuk kita berkorban. Untuk kita memberi. Jawabannya sederhana. Karena sebenarnya Tuhan sedang selamatkan kita dari yang namanya cinta akan uang.
Kalau kita hilang uang, waduh stresnya minta ampun. Tapi gimana kalau kita hilang sama Tuhan? Hubungan kita sama Tuhan bergeser, kita ngalami kekeringan, nyantai-nyantai aja tuh. Tapi begitu omset kita udah mulai nurun, udah paniknya minta ampun. Hampir-hampir kena serangan jantung kita ini. Pertanyaan saya, bukankah sebenarnya itu hanya membuktikan sebenarnya kita sedang cinta uang, dan berarti kalau cinta uang berarti kita sedang menjadi penyembah berhala. Dan kalau menjadi penyembah berhala, bagaimana mungkin sekarang kita hidup sebagai tunangannya Tuhan? Poin kedua, apa konsekuensi untuk kita berkata ya sama Tuhan? Yang pertama tadi, ingat kesetiaan karena kita telah terikat. Yang kedua, coba lihat ini. Kalau saudara berkata ya sama Tuhan, maka konsekuensinya adalah ini. Membangun hubungan demi pengenalan. Karena ada banyak orang membangun hubungan demi dapat pertolongan. Kenapa engkau berdoa? Ya supaya ditolong Tuhan. Kenapa engkau berdoa? Ya supaya dapat mujizat. Saya mau bilang sama saudara, tujuan kita membangun hubungan dengan Tuhan harusnya bukan demi mendapat pertolongan, tapi demi pengenalan kita akan Tuhan yang semakin mendalam dengan tunangan agung kita. Nah sekarang, coba saudara lihat gambar berikut ini. Sadarkah saudara bahwa doa seharusnya dipandang sebagai saat ngedate dengan Tuhan? Banyak orang percaya memandang doa sebagai beban, kewajiban yang membosankan. Sampai kalau kita berdoa kita harus setengah mati mengerahkan, berupaya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara benar-benar bilang Tuhan aku mau jadi tunangannya Tuhan. Saya pikir kita perlu merubah perspektif kita terhadap doa. Doa harusnya bukan beban. Tapi doa adalah saat kita ngedate dengan Tuhan. Di mana disitulah kita makin kenal calon pasangan hidup kekal kita, yaitu Tuhan. Sekarang lihat ini. Yuk kita nostalgia, ini di sini kayaknya udah hampir banyak semua yang nikah ya, yang belum nikah beberapa. Waktu kita ngedate, waktu kita pacaran, kira-kira kita ini suka rame-rame atau hanya berdua ya? Ada pacaran rame-rame? Kalau rame-rame, pacaran itu pasti akan rasa terganggu. Nggak ada privasi katanya. Makanya biasa kalau orang pacaran tuh mojok. Di bioskop mojok, di rumah makan mojok, di kafe mojok. Karena apa? Nggak mau keganggu, karena hanya fokus pada pasangannya. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Kita ini ngerasa tunangannya Tuhan. Tapi apakah saudara punya waktu untuk berduaan dengan Tuhan? Kita ini sukanya datang sama Tuhan rame-rame. Pas persekutuan doa, pas komsel, pas ibadah. Wah seneng banget. Tapi saya mau bilang gini, nggak salah dengan komsel. Nggak salah dengan ibadah. Nggak salah menurut saya. Nggak salah dengan persekutuan doa. Doa bersama-sama nggak salah. Tapi kalau sampai saudara tidak menyukai berdoa, menyendiri bersama dengan Tuhan. Saya pikir ada yang salah. Makanya di dalam Matius pasal 6 berkata, jika engkau berdoa, masuklah apa saudara? Ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Berarti seharusnya doa itu menjadi sesuatu yang sangat sakral. Maksudnya sakral itu apa? Sakral karena kita sedang ngedate dengan tunangan agung kita. Di mana waktu kita doa, sebenarnya kita lagi belajar makin kenal dengan pasangan kita. Nah saya mau tanya kepada saudara, apa sih manfaatnya pacaran? Apa sih manfaatnya tunangan sebelum pernikahan? Supaya kita kenal siapa yang akan jadi teman hidup kita selama-lamanya loh. Betul gak saudara? Karena tidak ada istilah perceraian dalam kekristenan. Berarti kita mesti serius, benar-benar gak seperti beli kucing dalam karung. Kita benar-benar mesti tahu ini karakternya seperti apa. Demikian pula seharusnya doa dijadikan kesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk mengenal siapa sesungguhnya yang menjadi pasangan kekal kita, yaitu Tuhan. Oke? Nah, saya tutup dengan ini. Pemain musik bisa tolong dong siap-siap bantu saya. Di dalam budaya Yahudi, nanti saudara bisa pelajari. Saudara bisa lacak beberapa artikel di Google tentang pertunangan ala Yahudi. Ternyata mempelai wanita itu akan dijemput oleh mempelai pria. Dan dijemputnya itu ternyata nggak bilang-bilang loh saudara. Kalau kita kan kasih pengumuman dulu, kasih persiapan. Tapi ternyata di budaya Yahudi itu benar-benar nggak dikasih tahu.
Jadi si tunangan wanita itu benar-benar mempersiapkan diri baik-baik, menantikan baik-baik. Dan setelah saya coba baca beberapa artikel, ternyata mempelai pria itu menjemput mempelai wanita nanti masuk dalam pernikahan, itu ternyata biasanya datang malam-malam katanya. Bagaimana bisa tahu? Shofar dibunyikan. Dari situ akhirnya bersiaplah mempelai pria datang. Nah waktu baca artikel itu kita jadi ingat ya dengan yang namanya rapture. Hari-hari ini kan marak banget tuh tentang berita kedatangan Tuhan yang kedua. Satu kali ada seorang yang bertanya kepada saya dan saya gak pernah lupa pertanyaan ini. Dia bilang begini, kok anak saya yang kecil ini tanya tentang pengangkatan. Bagaimana cara saya menjelaskan pengangkatan kepada anak yang masih kecil ini? Lalu ketika saya mendengar pertanyaan ini saya bingung. Iya ya, gimana menjelaskan pengangkatan kepada anak yang masih kecil? Saat saya diam tenang, saya minta hikmat sama Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Saya dapat hikmat ini loh saudara. Siapa sih yang akan diangkat? Yang diangkat itu bukan orang yang beragama Kristen. Yang diangkat itu adalah pribadi yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Saudara paham maksud saya? Setiap kita dicintai Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara mencintai Tuhan? Saat saya renungkan ini saya dapat ilustrasi begini loh saudara. Ternyata nanti itu seperti magnet. Tentu kalau bicara magnet itu akan apa ya? Narik semua yang logam. Paham? Ambillah magnet terus sebarkan paku dalam radius tertentu. Begitu ada di radius tertentu jarak tertentu itu pasti akan ketarik gitu. Saya dapat hikmat begini. Nanti pas pengangkatan Tuhan itu nggak pilih kasih. Terus Tuhan di sorga lihat gini. Waduh kalau Calvin mah saya nggak akan angkat deh. Tapi kalau istrinya Cen-cen saya angkat deh. Kalau Pipit aduh enggak deh, enggak banget. Enggak gitu saudara. Nanti itu pengangkatan yang saya dapat hikmat adalah gini. Tuhan itu akan seperti magnet di mana dia akan mengangkat orang yang dicintainya dan mencintainya. Masalahnya ketika hari itu tiba, bagaimana hati saudara sama Tuhan? Saya tutup dengan ini. Sudahkah kita serius mempersiapkan hati kita? Hari ini doa saya, saudara tidak salah fokus. Jangan fokus pada kasih Tuhannya. Kasih Tuhannya nggak akan bakal berubah. Dia sempurna. Yang saudara perlu fokus adalah gini. Apa responmu saat Tuhan mengasihimu? Engkau menerimanya atau engkau menolaknya? Saudara paham sampai di sini? Tapi tolong jangan PHP-in Tuhan. Kita ini pemberi harapan palsu sama Tuhan. Kita nggak nolak. Kenapa kita bilang, saya tolak? Enggak, karena kita masih butuh Tuhan. Tapi yang rugi adalah saudara. Hari ini, Tuhan sedang mencari tunangan-tunangannya. Dan saya berdoa, supaya Tuhan menemukan